Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, kita masuk pada subbab pertama dari dimensi 3. Subbab pertama dari dimensi 3 adalah menentukan jarak dari titik ke titik. Pada contoh soal kali ini, ya, soalnya adalah tentukan jarak dari titik A ke C, ya. Tentukan jarak dari A ke C dan jarak dari E ke C. Panjang sisi dari kubus ini, kubus AB, CD, E, F, G, H adalah 8 cm. Untuk menjawab soal ini, kita memerlukan teorema Pythagoras, ya. Materi yang sudah kalian pelajari ketika kelas 8 SMP, sekitar 5 tahun yang lalu. Baik, langsung saja. Untuk menentukan jarak dari A ke C, garis ini, ya, A ke C, maka kita bisa menggambar sebuah segitiga untuk bantuan mengerjakan soal ini, ya. A ke C, maka kita bisa menggambar segitiga A B C atau juga segitiga A D C, ya. Segitiga A B C, siku-siku di B, ya. A B C dengan AB 8 dan BC 8, ya. Ini adalah segitiganya, segitiga ABC 8 cm untuk AB dan BC 8 cm. Sekarang berapakah panjang dari A ke C? Panjang dari A ke C adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat, ya. 64 tambah 64 sama dengan 128. Ini belum jawabannya karena kita harus mengakarkan, hingga AC sama dengan akar 128 sama dengan akar 64 kali 2, 8 akar 2, sehingga jarak dari A ke C sini, ya, A ke C yang merupakan sebuah garis miring, ya. Kalau kita lihat dari ini, maka merupakan adalah 8 akar 2. Jawaban dari soal yang pertama. Berikutnya adalah jarak atau panjang EC, jarak dari E ke C. Untuk menjawab soal ini, maka kita bisa menggambar sebuah segitiga, ya. Segitiga ACE. Kita tadi sudah tahu AC sama dengan 8 akar 2, ya. AC 8 akar 2, dan sekarang kita cari tahu CE, ya. Untuk menentukan panjang CE, maka kita punya segitiga ACE, di mana siku-siku terletak pada titik A, ya. Ini merupakan titik sudut siku-siku dari segitiga ACE. Nah, segitiga ACE, AE 8, ya, panjang sisi 8, dengan AC tadi kita cari adalah 8 akar 2. Kalau kalian ragu, kita bisa lihat lagi. AE 8 dan AC 8 akar 2, karena ini, ya, jawaban tadi. Sehingga EC kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AE kuadrat sama dengan 8 akar 2 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64 akar 2 kuadrat 2, 64 kali 2 ditambah 8 kuadrat 64, 128 ditambah 64
sama dengan 192. EC kuadrat sama dengan 192, sehingga EC sama dengan akar 192 sama dengan akar 64 kali 3. EC sama dengan 8 akar 3. EC 8. EC ini 8 akar 3. Sehingga dari jawaban soal ini AC adalah 8 akar 2 dan EC adalah 8 akar 3. Perlu kalian ketahui bahwa AC, ya, garis AC ini merupakan sebuah namanya diagonal sisi. Kenapa disebut diagonal sisi? Karena dia berada melewati bagian sisi, bagian pinggir, sehingga AC ini sama dengan panjang BD, panjang AF, panjang BG, maaf ya, EB ya, dan seterusnya yang dia melewati dari titik ke titik yang melipir seperti ini ya. Maka panjangnya semua adalah 8 akar 2 dari sebuah kubus. Dan EC ini karena dia melewati sebuah ruang dari pojok ke pojok, atas ke pojok bawah, pojok atas pojok bawah, maka ini namanya diagonal ruang. Kalau EC ini 8 akar 3, maka diagonal ruang yang lain, misalkan DF ya, AG, HB, itu panjangnya juga 8 akar 3. Sehingga itu membentuk sebuah pola dalam kubus. Kalau diketahui sebuah kubus ya, jika diketahui panjang sebuah kubus adalah A cm, maka panjang diagonal sisi adalah A akar 2 cm. Panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Misalkan tadi soalnya kita ubah, panjang sisinya adalah 10 cm, maka jarak A ke C, kita buka lagi ya, jarak A ke C kalau dia 10 cm, maka AC adalah 10 akar 2. BD juga 10 akar 2, AF juga 10 akar 2, BE juga 10 akar 2, BG juga 10 akar 2. Kemudian kalau panjang sisinya 10, berapakah EC? Maka karena EC merupakan diagonal ruang, maka kalau sisinya 10, maka EC adalah panjangnya 10 akar 3. Begitu juga dengan FD, karena juga diagonal ruang, maka FD adalah panjangnya adalah 10 akar 3, dan seterusnya. Maka ini membentuk sebuah rumus. Sekali lagi, kalian bisa menghafalkan pola ini untuk mempermudah ketika kita mengerjakan soal-soal di materi subbab berikutnya pada materi dimensi 3 ya. Panjang diagonal sisi adalah A akar 2 dan panjang diagonal ruang adalah A akar 3. Tetapi ingat, ini hanya berlaku pada kubus, tidak berlaku pada balok. Balok kita memerlukan perhitungan yang tersendiri. Begitu.